49. Selanjutnya saya Hidayah dengan NIM 2102100202144. Dan saya Nurmi Melkiwati dengan NIM 210210102041. Saya Fisa Laina Najibaya dengan NIM 210210102053. Saya Nita Marjuni dengan NIM 210210102108. Saya Nadia Karina dengan NIM 2102110102048. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan dari 4 bab mekanika. Bab yang pertama yaitu kinematika, bab yang kedua adalah dinamika, bab yang ketiga adalah osilator harmonik, dan yang keempat adalah kerja dan usaha. Saya Hidayah dengan NIM 2102100102144. Di sini akan menjelaskan tentang bab kinematika. Pada soal pertama yaitu yang mana sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi terhadap waktu, yang mana yaitu R T sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 1 dengan T dalam sekon dan R dalam meter. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kecepatan partikel AP sama dengan 2 cm. Soal yang kedua kita tentukan kecepatan rata-rata partikel antara P sama dengan 0 sekon hingga T sama dengan 2 sekon. Yang pertama mencari kecepatan sesaat terlebih dahulu. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu yaitu dr sama dengan dt. Kita masukkan r-nya mulai dari ini d per dt. Setelah itu kita hitung 3T kuadrat menjadi 6T dikurangi 2 sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 2 hasilnya yaitu 10 ms angkat min 1. Jadi untuk kecepatan saat yang pertama kita temukan V sama dengan 6T dikurangi 2 sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 2 sama dengan 10 ms pangkat min 1 untuk kecepatan saat. Yang kedua kita cari kecepatan rata-rata partikel antara T sama dengan 0 sekon hingga T sama dengan 2 sekon. T yang pertama yaitu 2 sekon, sedangkan T yang kedua yaitu 0 sekon. Lalu kita kombinasikan dalam bentuk R, yang mana R pertama kita dapatkan T kali 2 kita kombinasikan dalam R yang pertama yaitu T kali 2 pangkat 2 sama dikurangi 2 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 9 meter. Lalu untuk waktu 0 sekon kita kombinasikan ke R yang kedua menjadi 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 0. Untuk waktu yang kedua yaitu selama 0 sekon kita kombinasikan ke dalam R menjadi 3 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 0 tambah 1 hasilnya 1 meter. Lalu kita masukkan ke dalam rumus B.
R2. R1 ketemu 9 dikurangi R2 ketemu 1 per P1 yang pertama yaitu 2 sekon dikurangi T2 yaitu ketemu 0 sekon. Dan hasil akhirnya ketemu 4 meter per sekon. Yang mana pada pertanyaan yang kedua, kecepatan rata-rata partikel antara T sama dengan 0 sekon hingga T sama dengan 2 sekon yaitu ketemu 4 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan sesaat yang pertama ketemu 10 meter 10 ms maka T1, sedangkan kecepatan rata-rata yang kedua ketemu 4 meter per sekon. Baik, saya Raja Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 2 dinamika. Di sini kita akan menyelesaikan suatu persoalan. Di sini sudah dituliskan di papan bahwa ada suatu benda yang memiliki massa 4 kg bergerak di dalam ruang dengan posisinya tiap saat yang dinyatakan dengan RT sama dengan 2T kuadrat min 3TI plus 5J min 2T min 3K. Maka tentukan besar gaya yang menyebabkan benda bergerak. Baik, sebelum itu di sini diketahui bahwa massa benda yang 4 kg, kemudian ruang dengan posisi tiap saatnya yang dinyatakan dengan RT ini yang sudah saya sebutkan tadi. Langkah pertama yaitu, baik, untuk langkah yang pertama kita harus mencari kecepatan tiap saatnya. Nah, jadi untuk kecepatan tiap saatnya, di mana posisi tiap saat diturunkan terhadap waktu, sehingga dapat dihasilkan 4T min 3I min 2K. Untuk langkah selanjutnya, yakni kita mencari percepatan tiap saat dengan persamaan jadi kita menggunakan persamaan ini sehingga dihasilkan 4I. Kemudian selanjutnya langkah yang terakhir, yakni kita mencarikan total, dan dimana ini sudah selesai yang hukum kedua Newton. Kita total sama dengan F kali A sama dengan 4 kali 4
dan hasil akhirnya adalah 16I. Sehingga di sini dapat disimpulkan besar gaya yang menggunakan benda bergerak adalah 16I. Sekian dari saya, terima kasih. Saya dan kawan-kawannya akan menjelaskan bab 2 tentang dinamika. Ada satu soal yaitu sebuah partikel mempunyai massa sebesar 2 kg dan vektor Pt sama dengan min 5T plus 8 dicapil plus 6T min 3 dicapil. Maka tentukan A fungsi gaya. Yang kedua mutlak F. Yang pertama kita mencari fungsi gaya, itu vektor A sama dengan dv per dt d per dt min 5t plus 8 dicapil ditambah 6t min 3 min 5 dicapil plus 6 Selanjutnya kita mencari vektor F. Akar fx kuadrat plus fy kuadrat min 10 plus 12. Jadi hasil fungsi gaya didapatkan hasil min 10 dicapil min 12 dicapil, dan untuk vektor untuk mutlak F didapatkan hasil 61/40. Saya Nurmindana Purwanti dengan NIM 210210102041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu osilator harmonik dengan soal sebuah roda berusaha F dan dari N yang dihubungkan dengan pegas tak bermassa dengan konstanta K seperti pada gambar. Roda berotasi tanpa strip di lantai dan titik pusat massa roda berotasi secara harmonik pada arah horizontal terhadap titik seimbang. Kemudian tentukan yang pertama yaitu energi total dari sistem, yang kedua yaitu frekuensi osilasi dari sistem. Untuk yang pertama, untuk mencari energi total dari sistem, kita harus menentukan energi mekanik, yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Pada energi kinetik ini ada energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi, di mana energi potensial yaitu nilainya setengah kx kuadrat, kemudian energi potensial itu setengah omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Dari persamaan ini kemudian dikarenakan pada roda berotasi tanpa
Kemudian masukkan dalam persamaan yaitu setengah x kuadrat plus setengah i, di mana i di sini nilainya m r kuadrat omega yaitu v per r kuadrat plus setengah m v kuadrat. Di sini r dapat dicoret, kemudian m didapatkan persamaannya yaitu setengah k x kuadrat plus m v kuadrat. Dari persamaan ini dapat diturunkan terhadap dt yaitu per dt sama dengan 0, di mana d per dt setengah k x kuadrat plus m v kuadrat. Dari persamaan ini didapatkan yaitu setengah k 2x dx per dt ditambah dengan m karena itu maka hasilnya 2v dv per dt sama dengan 0. Nah di sini 2 ini dapat dicoret, kemudian dv ini sama hasilnya dengan a, nilai dari a yaitu dapat diturunkan lagi yaitu d kuadrat x per dt. Dari sini dapatkan yaitu k x, nilai dari dx per dt v ditambah m 2v d kuadrat x per dt sama dengan 0. Dari sini dapat dicoret maka kx plus 2m d kuadrat x per dt sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan 2m maka hasilnya d kuadrat x per dt ditambah maka 2m nya akan hilang plus k per 2m x sama dengan 0. Kemudian dari sini dapat diketahui bahwa omega itu nilainya 2 k per 2m, maka didapatkan yaitu persamaannya d kuadrat x plus dt ditambah omega x sama dengan 0. Dari sini nilai dari d kuadrat x per dt itu adalah a ditambah omega dikali x sama dengan 0. Maka persamaan dari energi total dari sistem yaitu, kemudian untuk yang kedua untuk mencari frekuensi dari sini dapat diketahui bahwa omega kuadrat sama dengan k per 2m omega k per 2m, nilai dari omega yaitu 2πf k 2m, maka frekuensi di sini 1 per 2 pi, maka k plus 2m. Saya dari angkanya dengan NIM 21021010208 akan menjelaskan soal beserta pembahasannya yaitu tentang bab osilator harmonik, di mana soalnya yaitu benda bermassa 10 gram berosilasi di sepanjang bidang horizontal akibat adanya gaya sebesar 2 newton. Jika X sama dengan 0,4 cm dan V sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, maka tentukan
A. Persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda. B. Posisi benda setiap saat. C. Kecepatan benda setiap saat. Kemudian yang D. Amplitudo, periode, dan frekuensi osilasi. Baik, langsung saja, yaitu untuk soal yang A, di mana yang A yaitu disuruh untuk menentukan persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda berdasarkan pada hukum 2 Newton. Dalam osilator harmonik yaitu diketahui rumusnya Fx sama dengan m d kuadrat x per dt kuadrat, di mana bentuk rumus ini sama dengan m d kuadrat x dt kuadrat sama dengan min kx. Kenapa di sini min kx? Min kx karena fx sama dengan min kx, sehingga ini nanti kita pindah ke kuasian, sehingga d kuadrat x plus dt kuadrat ditambah k per m. M nya yang dari sini pindah ke bawah, x sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukkan fungsinya. D kuadrat x dt kuadrat ditambah, nah fungsinya yang ini ya, yang 2 Newton atau gaya, karena F ini kan sama dengan gaya. Jadi untuk K nya 2, sedangkan M nya yaitu masanya ya 10 gram. Nah, di sini pangkat min 2 karena ini dari gram dijadiin ke kilogram. Sehingga untuk persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda yaitu ini d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 200x sama dengan 0. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, untuk yang B yaitu pertanyaannya posisi benda setiap saat, berarti ini x ya. Yang B berarti x rumusnya yaitu A sin omega t plus sin. Untuk A sendiri yaitu akar dari x0 kuadrat ditambah p0 kuadrat plus per omega. Untuk x nya sendiri yaitu 0,4 kuadrat ditambah untuk p0 kuadrat per omega nya ini 0 karena v nya 0, sehingga akar dari 0,4 kuadrat sama dengan 0,4, sehingga amplitudonya 0,4. Kemudian setelah itu mencari omega nya. Omega sama dengan akar dari K per M, karena yang tadi pada saat soal yang A yaitu K per M itu kan nilainya 200. Jadi akar dari 200 yaitu 14 per second. Jadi untuk posisi bendanya X sama dengan A sin omega t plus sin. Untuk A nya 0,4, kemudian sin omega nya 14. Sin di sini nilainya per 2 ya. Sehingga untuk posisi benda setiap saat yaitu 0,4 sin 14t plus pi per 2. Untuk soal yang C, yaitu pertanyaan
pertanyaannya kecepatan benda setiap saat. Berarti V sama dengan W omega A cos omega T plus C. Ini rumus untuk kecepatan. Tinggal masukkan saja karena tadi omega sama A-nya udah diketahui ya. Omeganya yaitu 14. A-nya 0,4 cos ini tipe 2. Ini tinggal dikalikan ya, 14 sama 0,4 hasilnya 5,64 cos. Sehingga untuk kecepatan benda setiap saat yaitu ini 5,64 cos 14T plus pi per 2. Untuk yang D yaitu pertanyaannya adalah A. Yang amplitudo tadi kan sudah diketahui, A-nya yaitu 0,4. Kemudian periode atau T untuk rumus periode sendiri yaitu 2pi dibagi omega. Hingga 2pi dibagi omeganya tadi 14 ya. Nah, untuk hasilnya ini 0,14 pi. Atau jika pi-nya diberi nilai yaitu 0,439 second. Ini untuk periodenya. Kemudian untuk frekuensinya, rumus frekuensi sendiri yaitu seper periode atau 1/T. Dan di sini 1 untuk periodenya 2pi per 14 atau 14 per 20. Dan di sini bisa kita coret ya. Di sini ada 7. Jadi jika pi-nya diberi nilai berarti 21,98 Hz. Ini untuk frekuensinya. Nah, saya Priscilla akan menjelaskan mengenai bab terakhir yaitu kerja dan usaha. Di sini saya memiliki satu contoh soal. Sebuah balok dia memiliki massa 4 kg. Balok tersebut ditarik oleh sebuah gaya vektor Fx sama dengan 2x sehingga benda berpindah dari posisi awal x sama dengan 0 menjadi xf sama dengan 6 meter. Nah, untuk soalnya tentukan yang pertama usaha yang dilakukan dan yang kedua energi kinetik dan kecepatan benda akhir. Nah, sebelumnya di sini kan kita telah mengetahui bahwa massa pada balok ini yaitu 4 kg dan gayanya yaitu vektor Fx sama dengan 2x, lalu posisi awalnya xy sama dengan 0 menjadi xf sama dengan 6 meter. Nah, untuk menentukan gaya kan berarti W. Di sini kita dapat gunakan persamaan integral vektor Fx dx dengan batas bawah xy dan batas atas xf. Nah, karena di sini faktor Fx-nya sudah kita ketahui 2x, jadi kita tinggal substitusikan. Nah, di sini karena kita juga mengetahui x sama dengan 0, lalu x sama dengan 6, jadi kita dapat mengganti yang di sini menjadi seperti yang pada soal. Di sini kita tulis 0 dan di sini 6, sehingga kita peroleh besar nilai mutlak x kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 6. Lalu kita uraikan menjadi 6 kuadrat dikurangi 0 kuadrat.
dengan 36 Joule. Nah, usahanya sudah kita ketahui. Lalu untuk yang kedua, kita menemukan energi kinetik, di mana energi kinetik ini dapat kita peroleh dengan persamaan V sama dengan delta K sama dengan Kf dikurangi KI. Nah, Kf ini energi kinetik akhir, jadi kita tuliskan untuk usahanya yaitu 36 sama dengan Kf dikurangi 0, sehingga Kf sama dengan 36. Lalu selanjutnya kita kecepatan akhirnya ini dapat kita peroleh dengan persamaan melalui Kf sama dengan 36 sama dengan kecepatan 1/2 mv kuadrat. Maka kecepatannya Fvf sama dengan akar 2kf per m. Nah, ini kan tadi kita sudah ketahui bahwa Kf-nya itu 36 dan masanya itu ada 4 kg. Kita tinggal substitusikan 2 dikali 36 per 4. Kita peroleh angka 72 per 4 sama dengan angka 18. Nah, angka 18 ini sama dengan juga 3/2 meter per second. Nah, sehingga dari pembahasan ini tadi dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dilakukan kalau tadi yaitu sebesar 36 Joule dan energi kinetiknya yaitu 36 dan kecepatan benda akhirnya yaitu ada 3/2 meter per second. Terima kasih. Dari soal dan pembahasan kami, apabila kalian ada kesalahan dan mohon maaf.